Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kuningan, saya di sini Dr. Asep Hermana, spesialis bedah sebagai Ketua IDD Kabupaten Kuningan, ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait tentang perkembangan COVID-19 di Kabupaten Kuningan ini yang erat kaitannya dengan masalah kesehatan yang saya pelajari dan saya dalami. Ketika saya melihat data orang dalam pengawasan hari kemarin berjumlah 329 orang, dan pada hari ini ternyata jumlah yang aktif ODP itu sekarang menurun menjadi 302. Ini sungguh merupakan harapan yang sangat baik, serta harapan yang memang kita idam-idamkan, di mana ODP di Kabupaten Kuningan terus menurun. Dari hasil telaah yang kami lakukan, ODP meningkat drastis pada tanggal 26, kemudian juga pada tanggal 1 April. Ternyata pada tanggal 26 itu banyak ODP berdatangan dari rantau yang kembali mudik ke Kabupaten Kuningan. Demikian juga pada tanggal 30 dan 31. Ternyata arus mudik ke Kabupaten Kuningan itu sangat tinggi. Dan menurut data, ternyata pada tanggal 1 jumlah ODP itu meningkat tajam. Saya tidak mendiskreditkan saudara-saudara kita para pemudik, tetapi itu data yang memang real apa adanya. Nah, secerca harapan tadi, penurunan ODP dalam pengawasan, penurunan jumlah ODP yang turun dari 329 menjadi 302 ini merupakan sebuah langkah yang maju bagi Kabupaten Kuningan. Karena kita telah mencanangkan puncak kasus pada COVID-19 di Kabupaten Kuningan ini, insya Allah kalau kita ikhtiar maksimal, maka akan jatuh pada tanggal 14, 15, atau 16 April. Dan setelah itu kasus ODP aktif itu akan terus menurun. Jika ada beberapa persoalan di sini, yaitu jika para pemudik ini menurun jumlahnya. Yang kedua, jika para pemudik memang tidak menjadi sumber penularan sehingga timbul ODP baru sebagai hasil dari pemudik yang tidak disiplin. Nah, berkaitan dengan hal ini, tadi malam saya mendapat laporan dari Dr. Eko, spesialis paru, yang beliau memeriksa seorang pasien. Ternyata orang yang beliau periksa ini tidak mempunyai riwayat bepergian ke luar kota atau ke zona merah, tapi beliau ternyata ODP. Dari mana ODP-nya? Ternyata dapat dari anaknya yang baru pulang dari Jakarta dan menengoknya berulang-ulang. Kita tahu bahwa yang namanya hubungan anak dan orang tua itu tidak bisa dibiarkan begitu saja, tapi kita juga mesti paham bahwa seorang pemudik kita anjurkan untuk berdiam di rumah, ternyata melanggar ketetapan ini, sehingga yang tadinya mereka sayang sama ayahnya justru mereka menjadi biang keladi dan menyebabkan ayahnya menjadi ODP. Ini terjadi di Kuningan. Nah, kekhawatiran inilah kenapa kita mesti beritahukan kepada masyarakat, karena kalau hal ini terjadi, maka kemungkinan di Kuningan akan terjadi transmisi lokal. Warga Kuningan untuk positif COVID tidak perlu lagi datang ke zona merah. Cukup berdiam diri di Kuningan dan didatangi oleh saudara-saudara kita carrier yang mendapat virus corona dari luar. Ini lebih berbahaya. Nah, oleh sebab itulah kita coba tegaskan sekali lagi, bagi rekan-rekan saudara-saudara kita para pemudik, mohon cicing, jangan bergerak keluar rumah. Andai kata bergerak keluar rumah, justru inilah yang saya khawatirkan menjadi pemicu terjadinya transmisi lokal dan sulit untuk dikendalikan. Seperti halnya DKI Jakarta, sudah terjadi transmisi lokal, ini sulit untuk kita kendalikan. Jadi bagi masyarakat, bagi keluarga, tolong bagi keluarga yang mempunyai saudara pemudik, harus diawasi dan diingatkan, tidak boleh keluar rumah. Bagi Bapak Ibu RT yang mempunyai warganya yang mudik, mohon dipantau, jangan sampai mereka berkeliaran, karena tidak menutup kemungkinan satu RT itu kena semua dan menjadi ODP.
Bagi para ibu, bapak, kepala desa, lurah, mohon ini juga diperhatikan. Berapa banyak warga yang baru mudik, dan ini juga harus diawasi. Karena tidak menutup kemungkinan mereka jadi sebagai sumber penularan. Sekali lagi, kita tidak menuduh para perantau yang kembali ke Kuningan sebagai sumber penularan. Tapi fakta lapangan dan data berbicara demikian. Maka hari ini atas izin Pak Kapolres saya memblow up masalah ini dan saya tegaskan bahwa mereka yang para pemudik itu harus diawasi berjenjang. Diawasi oleh keluarganya, diawasi oleh RT setempat, diawasi oleh pemuda setempat, diawasi oleh aparat kecamatan, desa setempat. Hal ini penting. Mengapa? Andai kata sudah terjadi transmisi lokal di mana-mana, ini akan sangat sulit. Kasus COVID-19 bisa positif bukan hanya mereka yang riwayat ke luar kota. Orang yang berdiam diri di Kuningan juga, mereka yang terpapar di pasar, akibat teman-teman kita yang mudik mereka tidak jaga, tidak isolasi di rumah, ini juga menjadi presiden buruk bagi Kabupaten Kuningan. Oleh sebab itu, jadilah pemudik-pemudik yang soleh, jadilah pemudik yang disiplin, tos cicing we dirompok. Dan bagi masyarakat juga mungkin ini harus kita tingkatkan kedisiplinan dan kalau bisa sanksi. Andai kata Anda jadi pemudik yang baik, maka Anda diam di rumah. Andai kata mereka pemudik yang tidak disiplin, mereka pemudik yang berkeliaran, itulah menjadi pengkhianat bagi mereka yang ada di kampungnya, bahkan bagi orang tuanya sendiri. Jadi kenapa saya ini cukup tegas mengatakan, karena saatnya saat ini tidak bisa leha-leha lagi. Himbauan sudah disampaikan demi himbauan untuk berdiam diri di rumah, tapi kenyataannya pada saat ini justru kasus ODP didapat dari para pemudik yang berkeliaran. Oleh sebab itu, waspada bagi semua, awasi bagi semua, tegakkan disiplin. Terima kasih, semoga kita bisa memahaminya, semoga kita bisa segera terlepas dari wabah Corona 19 ini. Jangan lupa untuk selalu meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.